Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sebuah proyek yang berjudul peminjaman buku secara otomatis Politeknik Negeri Medan. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri sebagai Salsabil Saina Putri sebagai moderator, lalu ada Aditya Agustina dan Wadiatul Fuadi. Langsung aja saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bab 1 yaitu pendahuluan. Slide-nya. Bab 1 pendahuluan tentang latar belakang. Perpustakaan umum dapat diartikan secara luas adalah tempat atau lokasi yang menghimpun lokasi buku, bahan cetak, serta rekaman lain untuk kepentingan masyarakat umum. Perpustakaan umum dapat diartikan juga sebagai lembaga pendidikan bagi masyarakat umum dan menyediakan berbagai macam informasi ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi untuk meningkatkan dan memperoleh pengetahuan bagi masyarakat luas. Perpustakaan umum menyediakan berbagai macam koleksi bagi semua tingkatan usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai lanjut usia, dan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Perpustakaan dituntut memberi layanan informasi yang cepat dan tepat kepada pengguna perpustakaan. Kini Politeknik Negeri Medan ingin membuat sistem di mana perpustakaan memilih sistem peminjaman buku secara otomatis. Nah, sistem peminjaman buku secara otomatis ini adalah sebuah proses pengolahan perpustakaan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, di mana kegiatan perpustakaan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi atau biasa menggunakan komputer. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari pembuatan peminjaman buku secara otomatis dapat meningkatkan sistem kerja di perpustakaan. Menurut Hermawan 2967, tujuan peminjaman buku secara otomatis atau sering disebut dengan penerapan teknologi informasi pada perpustakaan dapat mengatasi keterbatasan waktu dan mencapai peminjaman dan pengembalian buku, mempermudah akses peminjaman dan pengembalian buku, dan memudahkan para staf dalam membuat laporan status. Dengan adanya sistem peminjaman buku secara otomatis ini dapat terintegrasi sehingga memudahkan kegiatan para staf dalam mencatat data diri siswa-siswi yang meminjam buku di perpustakaan. Misalnya, jika siswi atau siswa meminjam buku, maka staf perpustakaan dengan cepat dapat mengetahui siapa yang sedang meminjam dan kapan buku yang dipinjam akan dikembalikan. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari sistem peminjaman buku secara otomatis yaitu yang pertama mengefisiensikan dan mempermudah perpustakaan. Yang kedua, memberikan layanan yang baik kepada pengguna perpustakaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan citra perpustakaan. Dan yang terakhir, untuk pengembangan instruksi nasional, regional, dan global. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wadiatul Fuadi. Bab 2 yaitu tentang landasan teori. Pada bab 2 ini terdapat pengertian sistem perpustakaan otomatis. Sistem perpustakaan sering disebut dengan sistem perpustakaan terintegrasi atau integrated library system. Sering juga diistilahkan dengan penggunaan teknologi informasi pada perpustakaan, di mana kegiatan perpustakaan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi atau IT. Perpustakaan otomatis adalah sebuah proses pengolahan perpustakaan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi. Dengan adanya bantuan teknologi informasi, maka dapat mempermudah serta mempercepat waktu pengerjaan. Selain itu, proses pengolahan data koleksi di perpustakaan menjadi lebih akurat dan cepat ditelusuri kembali. Hal yang harus diperhatikan dalam penerapan sistem perpustakaan adalah pembuatan database yang di dalamnya mencakup data anggota, data koleksi, data sirkulasi, dan laporan-laporan perpustakaan. Pada bab 2.2 terdapat RFID. Sistem perpustakaan ini menggunakan sistem RFID atau Radio Frequency Identification. RFID ini sendiri merupakan salah satu teknologi baru yang telah berkembang dengan sangat pesat. RFID telah banyak digunakan untuk mengoptimalkan pekerjaan dalam sebuah instansi.
Perpustakaan sendiri merupakan tempat penyimpanan buku dan menyediakan layanan peminjaman buku. Banyaknya data yang ada pada sebuah perpustakaan dapat menimbulkan masalah dalam pendataan dan pengolahan buku jika dilakukan secara manual. Dari penelitian yang dilakukan oleh Atef Al-Bideka dan kawan-kawan, 2014 menyatakan bahwa dengan menggunakan RFID, proses peminjaman dan pengembalian buku dapat diarahkan secara langsung ke dalam sistem manajemen perpustakaan dan melakukan pengisian data secara manual. Dan pada bab 2.3, database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Dalam perpustakaan paling tidak ada dua pangkalan data, yaitu data buku dan data perpustakaan. Disebut relational database karena dua perangkat data tersebut akan saling dikaitkan apabila terjadi transaksi. Misalnya pada saat proses peminjaman dan pengembalian buku, public access katalog atau OPAC. Sistem otomatis perpustakaan di Indonesia pada umumnya hanya mempunyai 3 modul yang katalogisasi, sirkulasi, dan OPAC, dan ini merupakan modul minimal yang harus dimiliki oleh perpustakaan untuk kepentingan otomatis. Modul-modul tersebut merupakan sistem yang sudah terintegrasi sehingga istilah sistem otomasi perpustakaan juga sering disebut dengan sistem perpustakaan integrasi atau Integrated Library System. Pada bab 2.4, scanner barcode. Sistem kerja scanner barcode yaitu mengambil, memindai simbol serta mengubah kode bar menjadi data elektrik dan mengirim ke komputer dengan format data sederhana. Fungsi yang paling utama dalam barcode adalah menyimpan seluruh informasi terkait suatu produk ataupun berbagai barang yang sudah diberikan label barcode. Umumnya, barcode akan menyimpan seluruh informasi tentang tanggal kadaluarsa produk, kode produksi, dan juga nomor identitas produk. Barcode memerlukan suatu alat baca agar bisa mengetahui berbagai informasi yang terdapat di dalam kemasan yang bisa kita sebut dengan barcode scanner. Barcode scanner ini sangat membantu para operator saat membaca informasi yang terdapat di dalam barcode tanpa harus membaca satu persatu arti dari setiap garis yang ada di produk tersebut. Pekerjaan yang harus dilakukan diawali dengan petugas meminta kartu pemustaka, mengambil kartu pinjam, menulis nomor buku di kartu pinjam, mencabut kartu buku, dan diakhiri dengan memfile kartu. Pekerjaan tersebut memakan waktu yang cukup lama dan cukup rumit. Dengan komputer, pekerjaan peminjaman buku dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, yaitu dengan menyorot barcode kartu, kemudian menyorot barcode buku, selanjutnya memberikan cat tanggal pengembalian. Pekerjaan tersebut hanya memakan waktu kurang 1 menit untuk setiap buku. Begitu juga dengan proses pengembalian dan perpanjangan buku. Cukup dengan menyorot barcode. Buku kemudian secara otomatis akan terjadi transaksi. Bahkan di perpustakaan yang sudah maju, pemustaka sendiri melakukan transaksi yang dinamakan dengan self-service, sehingga sudah tidak lagi melibatkan petugas seperti penerapan ATM dalam layanan bank. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh Adelia Agustina. Bab 3 terdapat metode. Yang pertama diperlukan untuk pengelolaannya, padahal pada umumnya perpustakaan sekolah masih ditangani oleh tenaga pengelola yang sangat terbatas. Bahkan pada jenjang sekolah dasar umumnya masih dikelola oleh guru yang mempunyai tugas utama melaksanakan pembelajaran, dan sebagai konsekuensinya pelayanan perpustakaan sekolah pun menjadi kurang optimal bahkan tidak terkelola dengan baik. Untuk mengembalikan fungsi perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar serta mengoptimalkan pemanfaatannya, sudah saatnya dilakukan suatu upaya optimalisasi diantaranya melalui
otomatisasi sistem perpustakaan serta pembangunan perpustakaan digital sebagai portal pengaksesan berbagai koleksi perpustakaan. Tujuan implementasi proposal yang ditawarkan ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama menyediakan suatu sistem otomatisasi pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekolah berbasis komputer. Dan yang kedua, menyediakan suatu aplikasi portal untuk mengakses berbagai koleksi perpustakaan sekolah. Dan ketiga, menyediakan suatu basis data koleksi perpustakaan sekolah yang handal dan akurat untuk keperluan operasional, pelaporan maupun perencanaan pengembangan perpustakaan sekolah. Manfaat-manfaat yang dapat diambil dari pengimplementasian proposal yang ditawarkan ini adalah: pertama, penghematan waktu secara tenaga bagi pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Kedua, kemudahan bagi pengguna perpustakaan dalam penelusuran informasi maupun sirkulasi koleksi perpustakaan. Dan terakhir, tersedianya basis data koleksi perpustakaan yang andal dan akurat yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan pengembangan perpustakaan. Jadwal kegiatan. Ini menampilkan beberapa jadwal kegiatan yang sudah dilakukan. Yang pertama, persiapan dilakukan pada minggu ke-10, yaitu observasi lokasi perpustakaan dan menjumpai pengurus. Lalu persetujuan untuk melakukan pembaruan pada sistem perpustakaan. Diskusi permasalahan dan kekurangan yang dihadapi pengurus. Diskusi solusi dan kebutuhan yang diperlukan. Itu dilaksanakan pada minggu ke-10. Dan selanjutnya pelaksanaan, sosialisasi langkah kegiatan yang akan dilakukan, dan sosialisasi program pelatihan yang akan dilakukan. Itu dilaksanakan pada minggu ke-11. Sosialisasi perlengkapan dan peralatan yang akan diberikan, penyusunan materi pelatihan komputer untuk sistem otomatis peminjaman buku. Yang terakhir dilakukan pada minggu ke-12. Selanjutnya, minggu ke-11 juga melakukan sosialisasi langkah kegiatan yang akan dilakukan dan sosialisasi program pelatihan yang akan diberikan. Sosialisasi perlengkapan dan peralatan yang akan diberikan, penyusunan materi pelatihan komputer untuk sistem otomatis peminjaman buku. Pelatihan komputer ini dilakukan pada minggu ke-12. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan pada minggu ke-10, evaluasi minggu ke-10 dan ke-12. Evaluasi dilakukan pada minggu ke-11. Pelaporan penyusunan laporan dilakukan pada 3 minggu, yaitu minggu 10, minggu 11, dan minggu 12. Selanjutnya, seminar hasil dilakukan dalam 2 minggu, minggu 11 dan 12. Lalu terakhir, publikasi dilakukan pada minggu 12. Berikut estimasi biayanya. Banyak anggaran yang dibutuhkan untuk otomatis perpustakaan tersaji dalam tabel di bawah ini. Yang pertama, menggunakan komputer digunakan dalam jumlah 5 unit, yang harga satuannya 4.500.000 dengan total Rp22.500.000. Selanjutnya, scanner barcode digunakan dalam jumlah 5 unit juga, dan harga satuannya 1.200.000, totalnya 6 juta. Ketiga, entry database buku dengan jumlah 10.000. Harga satuannya Rp1.000, totalnya Rp10.000.000. Dan entry database user 25 orang, harga satuannya 1.000, totalnya Rp25.000. Pemasangan alat ada menggunakan jumlah 5 paket, harga satuan Rp2.500.000, totalnya
2.500.000. Diklat operator plus teknisi menggunakan 5 orang. Harga satuannya 150.000 dan totalnya 750.000. Dan yang terakhir, printer. Digunakan dalam jumlah 5 unit, harga satuannya 2.500.000, totalnya 12.500.000 rupiah. Dan jika disatukan ke total semuanya, itu akan menghasilkan 54.275.000 rupiah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, tolong tanyakan di dalam kolom komentar. Bila ada salah-salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.